Shalom, perkenalkan, nama saya Isya Marsanda Suru. Saya mahasiswi dari Fakultas Hukum kelas A122 Universitas Pembangunan Indonesia semester 1 dengan NIM 2274201007. Di sini saya akan memaparkan hasil makalah saya, yaitu mengenai Pancasila sebagai sumber hukum dalam sistem hukum nasional. Kita masuk dalam bab 2, yaitu pembahasan. A. Pengertian Pancasila. Pada sidang pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau yang biasa kita kenal dengan BPUPKI 1 Juni 1945. Untuk pertama kalinya, Soekarno memperkenalkan dasar negara Indonesia yang kelak merdeka yang disebut Pancasila. Soekarno menyebutnya sebagai filosofi Grundslag atau pandangan hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila memiliki dua kepentingan, yaitu pertama, Pancasila diharapkan senantiasa menjadi pedoman dan petunjuk dalam menjalani keseharian hidup manusia Indonesia baik dalam berkeluarga, bermasyarakat maupun berbangsa. Kedua, Pancasila diharapkan sebagai dasar negara sehingga suatu kewajiban bahwa dalam segala tatanan kenegaraan, entah itu dalam hukum, politik, ekonomi, maupun sosial, masyarakat harus berdasarkan dan bertujuan pada Pancasila. Apabila dicermati, Pancasila sebenarnya bukanlah hasil konstruksi baru pemikiran Soekarno, melainkan kenyataan hidup masyarakat dan bangsa Indonesia yang telah lama bertuhan, beradab, berkekeluargaan, bermusyawarah untuk mufakat dan berkeadilan. Untuk itu, tidak mengherankan jika Soekarno menegaskan ia bukanlah penemu Pancasila, tetapi hanyalah sebagai salah satu penggali Pancasila. Dasar negara yang dinamakan Pancasila oleh Soekarno tersebut secara aklamasi diterima oleh para anggota BPUPKI. Waktu itu yang kemudian disempurnakan secara bersama-sama agar lebih sistematis. Untuk itu, sebelum sidang pertama berakhir, dibentuklah panitia kecil untuk merumuskan dasar negara berdasarkan pidato yang diucapkan Bung Karno pada 1 Juni 1945 serta berdasarkan pandangan-pandangan yang disampaikan oleh para anggota BPUPKI. Dalam rangkaian sidang pertama, panitia kecil tersebut beranggotakan 8 orang yang diketuai Soekarno. Di tengah rangkaian proses merumuskan dasar negara itu, rupanya Soekarno berinisiatif untuk membentuk panitia kecil lagi untuk mempercepat dirumuskannya dasar negara. Panitia kecil bentukan Soekarno beranggotakan 9 orang yang kemudian dikenal dengan sebutan Panitia 9. Panitia 9 menghasilkan rancangan pembukaan yang kemudian dikenal dengan sebutan Piagam Jakarta. Walaupun Pancasila yang dikemukakan Soekarno tersebut sudah mendapat persetujuan mutlak oleh para founding fathers, bahkan kemudian dikaji secara sistematis oleh panitia khusus, akan tetapi secara konstitusionalitas, rumusan Pancasila yang hingga saat ini ditetapkan baru pada 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Menariknya, pada waktu ditetapkan pada alinea keempat pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 mengalami perubahan pada rumusan sila pertama. Pancasila yaitu dengan mencoret bagian kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dengan demikian, sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa sebagaimana dalam rumusan kelima menurut pidato Soekarno. Di dalam perkembangannya, bangsa Indonesia menyadari begitu maha pentingnya Pancasila. Oleh sebab itu, kedudukan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah sebagai dasar negara, sebagai filsafat bangsa dan negara Indonesia, sebagai ideologi negara, dan sebagai Rechtsstaat atau cipta hukum yang diejawatakan dalam keberadaan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum. B. Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum. Sumber hukum pada hakikatnya adalah tempat kita dapat menemukan dan menggali hukumnya. Sumber hukum menurut Stephen Bergen dapat dibagi menjadi sumber hukum material dan sumber hukum formil. Sumber hukum material merupakan tempat dari mana
materi hukum itu diambil. Sumber hukum material ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomis, tradisi atau pandangan agama, kesusilaan, perkembangan internasional, keadaan geografis, formil, merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan itu formal berlaku. Apabila dikaitkan dengan dua jenis sumber hukum di Indonesia, maka Pancasila termaksud sumber hukum yang bersifat material, sedangkan yang bersifat formil seperti peraturan perundang-undangan, perjanjian antar negara, jurisprudensi, dan kebiasaan. Pancasila sebagai sumber hukum material ditentukan oleh muatan atau bobot materi yang terkandung dalam Pancasila. Setidaknya terdapat 3 kualitas materi Pancasila, yaitu pertama, muatan Pancasila merupakan muatan filosofis bangsa Indonesia. Kedua, muatan Pancasila sebagai identitas hukum nasional. 3. Pancasila tidak menentukan perintah, larangan, dan sanksi, melainkan hanya menentukan asas-asas fundamental bagi pembentukan hukum atau meta juris. Ketika kualitas materi inilah yang menentukan Pancasila sebagai sumber hukum material, sebagaimana telah dijelaskan Sudikno Merto Kusumo di atas. Adanya sumber hukum sebagai tempat untuk menggali dan menentukan hukum dalam suatu masyarakat dan negara mengakibatkan hukum memiliki tatanan tersendiri. Terkait hal ini, khasanah hukum di daerah modern maupun kontemporer sangat dipengaruhi oleh teori hukum Hans Kelsen mengenai Grundnorm atau norma dasar dan Stufenbautheorie. Norma yang validitasnya tidak dapat diperoleh dari norma lain. Yang lebih tinggi disebut sebagai norma dasar. Semua norma yang validitasnya dapat ditelusuri ke satu norma dasar yang membentuk suatu sistem norma atau sebuah tatanan norma. Norma dasar yang menjadi sumber utama ini merupakan pengikat di antara semua norma yang berbeda-beda yang membentuk suatu tatanan norma. Bahwa suatu norma termaksud ke dalam sistem suatu norma. Ke dalam tatanan normatif tertentu dapat diuji hanya dengan mengonfirmasikan bahwa norma tersebut memperoleh validitasnya dari norma dasar yang membentuk tatanan hukum tersebut. Konsep norma dasar Kelsen kemudian diafirmasi oleh Naviaski meskipun dengan sebutan lain yaitu Stat Fundamental Norm. Naviaski menegaskan Stat Fundamental Norm atau norma fundamental negara atau norma dasar adalah norma tertinggi dalam suatu negara, dan norma ini merupakan norma yang tidak dibentuk oleh norma yang lebih tinggi lagi, tetapi bersifat presuposet atau ditetapkan terlekat dalam negara dan merupakan norma yang menjadi tempat bergantungnya norma-norma hukum di bawahnya. Bahkan Naviaski juga menegaskan bahwa isi norma fundamental negara merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar. Apabila mencermati maksud norma dasar menurut Kelsen dan atau norma fundamental negara menurut Naviaski, maka Pancasila merupakan norma dasar yang menginduki segala macam norma dalam tatanan norma di Indonesia. Untuk memperjelas kedudukan norma dasar dalam tatanan hukum suatu negara, Kelsen juga menjelaskan pola hubungan antar norma melalui teorinya Stufenbau atau hierarkis norma. Kelsen menjelaskan hubungan antara norma yang mengatur pembentukan norma lain dengan norma yang lain lagi dapat digambarkan sebagai hubungan antara superordinasi dan subordinasi yang merupakan kiasan keruangan. Norma yang membentuk norma lain adalah norma yang lebih tinggi, sedangkan norma yang dibentuk menurut peraturan ini adalah norma yang lebih rendah. Menurut Ahmad Ali, Stufenbau teori hukum keseluruhannya dari norma dasar yang berada di puncak piramida, dan semakin ke bawah semakin beragam dan menyebar. Norma dasar teratas adalah bersifat abstrak dan semakin ke bawah semakin konkret. Dalam proses itu, apa yang semula berupa sesuatu yang seharusnya berubah menjadi sesuatu yang dapat dilakukan.
Teori Kelsen tentang hierarkis norma kemudian dikembangkan oleh muridnya Naviaski dalam bukunya Allgemeine Rechtslehre. Naviaski menegaskan bahwa sistem norma hukum di negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang. Norma yang dibawa berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar. Naviaski kemudian memberi gagasan baru tentang sistem norma tersebut, yaitu dengan adanya pengelompokan norma. Menurut Naviaski, pengelompokan norma dalam suatu negara terdiri atas 4 kelompok besar, yaitu kelompok pertama, Staat Fundamental Norm atau norma fundamental negara. Kelompok kedua, Staatsgrondgesetz atau aturan dasar atau pokok negara. Kelompok ketiga, Formal Gesetz, undang-undang. Kelompok keempat, Verordnung dan Autonomi Satzung atau peraturan pelaksanaan aturan otonom. Berdasarkan gagasan Kelsen dan Naviaski di atas tentang Stufenbautheorie atau teori tata urutan norma, dapat dipahami bahwa norma dasar atau norma fundamental negara berada pada puncak piramida. Oleh karena itu, Pancasila sebagai norma dasar berada pada puncak piramida norma. Dengan demikian, Pancasila kemudian menjadi sumber tertib hukum atau yang lebih dikenal sebagai sumber dari segala sumber hukum. Hal demikian telah dikukuhkan oleh Memorandum DPR GR yang kemudian diberi landasan yuridis melalui ketetapan MPR. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dimaksudkan sebagai sumber dari tertib hukum negara Indonesia. Menurut Roesland Salle, fungsi Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum mengandung arti bahwa Pancasila berkedudukan sebagai satu ideologi hukum Indonesia, dua kumpulan nilai-nilai yang harus berada di belakang keseluruhan hukum Indonesia, tiga asas-asas yang harus diikuti sebagai petunjuk dalam mengadakan pilihan hukum di Indonesia, empat sebagai suatu pernyataan dari nilai kejiwaan keinginan bangsa Indonesia, juga dalam hukumnya, keberadaan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum kemudian kembali dipertegas dalam ketetapan MPR nomor 3 atau MPR atau 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan pasal 1 TAP MPR itu memuat 3 ayat. 1. Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. 2. Sumber hukum terdiri dari sumber hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. 3. Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Pengaturan TAP MPR di atas bahwa yang menjadi sumber hukum atau tempat hukum untuk menemukan dan menggali hukum adalah sumber yang tertulis dan tidak tertulis. Selain itu menjadikan Pancasila sebagai rujukan utama dari pembuatan segala macam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, tidak lagi dikemukakan istilah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Hal ini memang tidak mengganggu keberadaan Pancasila sebagai norma dasar yang menginduki segala norma, tetapi tentu mengurangi supremasi dan daya ikat Pancasila. Dalam tatanan hukum dikatakan demikian karena nilai-nilai Pancasila seperti sebagai pandangan hidup, kesadaran cita-cita hukum, dan cita-cita moral tidak lagi mendapatkan legitimasi yuridis. Terutama sistem hukum modern sudah banyak dipengaruhi oleh aliran pemikiran positivisme hukum yang hanya mengakui peraturan-peraturan tertulis. Untuk itu adalah suatu kekeliruan apabila tidak menerangkan secara eksplisit mengenai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Menariknya, supremasi Pancasila dalam sistem hukum kembali ditemukan dalam UU nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 2 UU ini disebutkan Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. UU tersebut kemudian diganti dengan UU nomor 12 tahun 2011 yang mengatur tentang hal yang serupa. Pada pasal 2 UU ini tetap menegaskan hal yang sama sebagaimana dalam UU nomor 10 tahun 2004 bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara.
Dengan demikian, keberadaan Pancasila kembali menjadi supreme norm dalam sistem hukum negara Indonesia sehingga Pancasila sebagai suatu pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum maupun cita-cita moral bangsa legitimasi secara yuridis. C. Menerapkan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum. Tergerusnya Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum mengakibatkan Pancasila tidak lagi memiliki daya mengikat dalam sistem hukum nasional. Realitas berhukum yang jauh dari koridor norma dasar negara ini menyebabkan materi muatan hukum dan pelaksanaan hukum di Indonesia tidak menemukan suatu bentuk yang jelas. Apalagi dengan adanya sikap-sikap resistensi terhadap orba dan menguatnya pluralisme, hukum menambah tidak beridentitasnya sistem hukum nasional. Meskipun Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum memiliki rumah hukum baik melalui TAP MPR maupun UU nomor 10 tahun 2004 yang kemudian diganti dengan UU nomor 12 tahun 2011, tetap saja tidak menjamin kedudukan Pancasila dalam sistem hukum nasional Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan beberapa upaya agar Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum tidak hanya sebatas memiliki rumah hukum tetapi dapat diterapkan dalam sistem hukum. Terdapat dua upaya untuk itu, yaitu menjadikan Pancasila sebagai suatu aliran hukum positif dan mendudukan Pancasila sebagai puncak peraturan perundang-undangan. Satu, menjadikan Pancasila sebagai suatu aliran hukum jika dicermati dalam literasi hukum yang membahas tentang aliran hukum, maka dapat ditemukan suatu pola dinamis terkait terbentuknya dan eksisnya suatu aliran hukum. Terbentuknya suatu aliran hukum berawal dari adanya suatu pemikiran tentang hukum, ideal yang dikemukakan oleh seseorang ataupun beberapa orang ahli hukum berdasarkan realitas dan kebutuhan sosial masyarakat dalam suatu waktu dan wilayah tertentu. Misalnya pemikiran tentang kepastian hukum atau positivisme hukum berawal dari John, seorang ahli hukum Inggris. Menurut Austin, hukum terlepas dari soal keadilan dan dari soal baik dan buruk. Karena itu ilmu hukum tugasnya hanyalah menganalisis unsur-unsur yang secara nyata ada dalam sistem hukum modern. Ilmu hukum hanya berurusan dengan hukum positif, yaitu hukum yang diterima tanpa memperhatikan kebaikan dan keburukannya. Hukum adalah perintah dari kekuasaan politik yang berdaulat dalam suatu negara. Jadi pemikiran Austin mengidealkan hukum sebagai perintah penguasa. Pemikiran yang melegitimasi kekuasaan absolut penguasa tersebut kemudian disempurnakan menurut kebutuhan dan perkembangan masyarakat dan zaman. Pemikiran kepastian Austin yang meletakkan kepastian hukum pada perintah penguasa tersebut disempurnakan atau dikembangkan oleh Hans Kelsen. Menjadi kepastian hukum terdapat pada segala peraturan tertulis atau legisme. Meskipun telah disempurnakan, harus diingat bahwa keberadaan suatu aliran hukum senantiasa ditentukan oleh relevansinya. Artinya suatu aliran hukum akan tetap benar apabila sesuai dengan ruang dan waktu tertentu. Contohnya aliran positivisme, hukum akan tetap dianggap benar dan ideal untuk diterapkan di Indonesia asalkan masih relevan dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia. Berdasarkan terbentuknya suatu aliran hukum di atas, maka Pancasila layak sebagai aliran hukum. Secara rangkaian proses terbentuknya, Pancasila dikemukakan oleh Soekarno pada 1 Juni 1945, kemudian disempurnakan oleh Panitia 9 yang menghasilkan Mukadimah atau Gentleman Argument atau Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Kemudian disempurnakan kembali dengan mencoret 7 kata dalam rumusan sila pertama, lalu ditetapkan secara final pada 18 Agustus 1945. Sudah menunjukkan Pancasila layak sebagai suatu aliran pemikiran. Begitu pula secara prinsip relevansi atau kesesuaian dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat, Pancasila sudah memenuhinya. Dengan demikian, jika Pancasila dijadikan sebagai suatu aliran hukum, maka itu berarti aliran hukum yang lahir dan berkembang menurut realitas kehidupan, kebutuhan, dan perkembangan bangsa Indonesia. Tujuan penting menjadikan Pancasila menjadi suatu aliran hukum tentu bukan untuk melawan aliran-aliran hukum yang masih relevan untuk diterapkan sebagai hukum positif, tetapi terutama agar negara Indonesia memiliki suatu sistem hukum nasional yang jelas, utuh, dan imparsial. Terutama pula secara paradigma bernegara, para pendiri negara telah memilih suatu paradigma bernegara yang tidak hanya mengacu pada tradisi hukum barat, melainkan juga berakar pada tradisi asli bangsa Indonesia.
Paradigma bernegara itu dirumuskan dengan memadukan secara paripurna 5 prinsip bernegara, yakni ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial ke dalam suatu konsep Pancasila. Kelima prinsip Pancasila itu mengandung nilai universal, tetapi juga memiliki basis partikularitas pada tradisi bangsa Indonesia, dimensi universalitas, dan partikularitas itu menyebabkan adanya ketegangan konseptual dalam Pancasila yang menunjukkan bahwa para pendiri negara Indonesia hendak mendirikan negara bangsa berciri modern. Selama ini kerap terpelihara suatu pandangan yang tidak produktif bahwa Pancasila tidak etis dimasukkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan karena Pancasila merupakan dasar negara, sudah menjadi sumber tertib hukum. Akan tetapi apabila merujuk pada Stufenbau teori Kelsen dan Naviaski yang mengharuskan puncak hierarki norma adalah norma dasar atau Grundnorm atau fundamental norm, maka Pancasila sebagai norma dasar seharusnya berada dalam puncak tata urutan norma tersebut. Dengan demikian, tata urutan peraturan perundang-undangan dari atas ke bawah menjadi sebagai berikut. A. Pancasila. B. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. C. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. D. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. E. Peraturan pemerintah. F. Peraturan presiden. G. Peraturan daerah provinsi. Dan H. Peraturan daerah kabupaten atau kota. Dari pembahasan yang telah saya bahas di atas terdapat beberapa kesimpulan. 1. Pancasila memiliki dua kepentingan, yaitu pertama, Pancasila diharapkan senantiasa menjadi pedoman dan petunjuk dalam menjalankan keseharian hidup manusia Indonesia baik dalam berkeluarga, bermasyarakat, maupun berbangsa. Kedua, Pancasila diharapkan sebagai dasar negara sehingga suatu kewajiban bahwa dalam segala tatanan kenegaraan, entah itu dalam hukum, politik, ekonomi, maupun sosial masyarakat, harus berdasarkan dan bertujuan pada Pancasila. 2. Keberadaan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum dalam tatanan hukum nasional masih belum dapat diterapkan secara praktis. 3. Terdapat dua upaya, yaitu menjadikan Pancasila sebagai suatu aliran hukum positif dan mendudukan Pancasila sebagai puncak peraturan perundang-undangan. Terdapat pula saran, yaitu yang pertama, harus terdapat upaya untuk dapat menerapkan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum nasional. 2. Keberadaan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum dalam tatanan hukum nasional harus ditetapkan. 3. Jangan sampai terdapat pengaruh reformasi yang bisa membuat status Pancasila dalam tatanan kenegaraan terganggu. Apakah teman-teman sekalian masih bingung mencari tempat kuliah? Kuliah yang terjangkau dan fasilitas yang memadai, namun dengan tenaga pendidik yang profesional. Saat ini saya akan mempromosikan kampus saya, yaitu Universitas Pembangunan Indonesia Manado, atau yang biasa kita kenal dengan UNPI. Kampus kita mempunyai 6 program studi. Yang pertama, Fakultas Keperawatan. Yang kedua, Fakultas Pertanian. Yang ketiga, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Yang keempat, Fakultas Hukum. Yang kelima, Fakultas Teknik. Dan yang keenam, Fakultas Sastra. Jika Anda masih bingung mencari tempat kuliah, mari mendaftar bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kampus kita juga mempunyai program beasiswa dan bidik misi. Untuk info lebih lanjut, silakan hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih.